Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat kan? Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang statistika, khususnya tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yaitu menggambarkan penyebaran data dan dapat dikaitkan dengan simpangan atau lebar data dari suatu nilai tertentu. Ukuran penyebaran data meliputi jangkauan atau range, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku atau yang biasa kita sebut standar deviasi, dan kemudian ada variansi. Kita mulai dengan membahas jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Untuk data tunggal, rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sedangkan untuk data kelompok, nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Contohnya, kita punya data sebagai berikut. Kita tahu bahwa data terbesarnya berapa di sini? Ya, data terbesarnya adalah 25 dan data terkecilnya adalah 17. Ya, kita dapatkan jangkauan atau range-nya adalah 8. Kemudian kita punya contoh lagi, yaitu kita punya data kelompok. Nah, tadi jangkauan dari data kelompok adalah nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Nilai tengah kelas tertinggi yaitu adalah berapa? Ya, 84. Sedangkan nilai tengah kelas terendah adalah 24. Kita dapatkan jangkauan atau range itu 60. Selanjutnya kita membahas simpangan kuartil. Simpangan antar kuartil ini untuk data tunggal dan data kelompok sama rumusnya, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Sedangkan untuk simpangan rata-rata, kita lanjutkan ke simpangan rata-rata, adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya, ya. Menyimpang dari rata. Untuk data tunggal, rumusnya adalah seperti ini. Jadi setiap X kita cari selisihnya dengan rata-rata, baru kita bagi dengan banyaknya data, yaitu N. Contoh, kalau kita punya data tinggi badan sebagai berikut, ya. Maka kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Caranya, nah, kita cari dulu X-barnya, rata-ratanya. Dengan caranya kita jumlahkan semuanya, baru kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 10. Kita peroleh X-barnya adalah 170,1. Nah, kita peroleh XI dikurangi X-bar adalah ini, ya. Bisa dilihat di slide. Kemudian kalau kita absolutkan harga mutlak, kita peroleh ini. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 39,2.
Sehingga SR-nya atau simpangan rata-ratanya 39,2 dibagi dengan 10. Hasilnya kita punya simpangan rata-rata dari data-data tadi adalah 3,92. Selanjutnya untuk simpangan rata-rata data kelompok, bedanya kalau di sini kita pakainya frekuensi per kelas ya, dan XI-nya adalah nilai tengah. Untuk contoh soalnya silakan cek di postingan setelah ini ya. Nanti Anda bisa klik di akhir video. Kemudian kita akan membahas yang terakhir yaitu variansi dan standar deviasi. Variansi dan standar deviasi atau yang biasa kita sebut simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman data statistik yang paling sering digunakan. Sedangkan standar deviasi merupakan akar kuadrat dari variansi. Untuk rumusnya seperti ini ya, S itu adalah standar deviasi, sedangkan S kuadrat itu adalah variansi. Oleh karena itu, jika salah satu dari nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Nah, dasar penghitungan variansi dan standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasilnya dijumlahkan. Namun, cara seperti itu tidak bisa digunakan karena hasilnya akan selalu menjadi 0. Nah, kita dapatkan kalau kita jumlahkan semuanya itu akan menjadi 0. Oleh karena itu, solusi agar nilainya tidak menjadi 0 adalah dengan mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data dan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan penjumlahan. Hasil penjumlahan kuadrat itu akan selalu bernilai positif. Ya, karena yang dijumlahkan adalah bentuk kuadrat semua. Nilai variansi diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat dengan ukuran data atau N. Seperti ini ya rumusnya, dan ini untuk populasi. Namun begitu dalam penerapannya, nilai variansi tersebut bias untuk menduga variansi populasi. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai variansi populasi lebih besar dari variansi sampel. Oleh karena itu, agar tidak bias, maka N yang tadi sebagai pembagi penjumlahan kuadrat diganti dengan N-1 yang merupakan derajat bebas agar nilai variansi sampel mendekati variansi populasi. Sehingga rumus variansi sampel menjadi ini. Tinggal mengganti bagian penyebutnya, yaitu kita ganti menjadi N-1. Nilai variansi yang dihasilkan merupakan nilai yang berbentuk kuadrat. Misalkan kita punya satuan nilai rata-rata adalah gram, maka nilai variansi adalah gram kuadrat. Kemudian untuk menyeragamkan nilai satuannya, maka variansi diakar kuadratkan sehingga hasilnya adalah standar deviasi. Itulah kenapa kita membutuhkan standar deviasi, karena tidak semua satuan bentuknya kuadrat. Seperti itu rumusnya ya untuk standar deviasi. Sedangkan untuk data kelompok perbedaannya adalah di frekuensi dan XI-nya ini adalah data tengah. Nah, kemudian kita punya contoh untuk data tunggal ya dalam suatu kelas. Tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut.
kita akan menghitung variasi dan standar deviasinya. Kita hitung dulu ya rata-ratanya. Kita dapatkan rata-ratanya 170,1. Kemudian kita punya XI min X bar-nya adalah seperti itu ya. Dan singkat cerita, untuk penjumlahan dari XI min X bar dikuadratkan, kita dapatkan 272,9. Selanjutnya, kita peroleh S kuadratnya 272,9 dibagi 9. Karena derajat bebasnya adalah N dikurangi 1, N-nya tadi kita punya 10, nah, N-1 berarti 9. Kita peroleh S kuadrat adalah 30,2. Nah, karena satuannya tinggi itu cm, kita akarkan jadi kita pakainya standar deviasi. Oke, ini untuk contoh data tunggal. Untuk contoh data kelompok bisa Anda simak di video setelah ini. Nanti di akhir video bisa diklik di bagian kiri bawah gitu. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.